Sejarah menunjukkan bahwa kekerasan belum mampu menyelesaikan konflik Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Excuse me, I am not speak English fluently, so I speak Indonesia language. Para delegasi yang terhormat, pertama-tama izinkan saya menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Kiai Haji Yahya Cholil, Ketua Umum Stafuf Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama, yang telah menjadi tuan rumah dan mengundang saya sebagai pemimpin Kristen dari Papua kepada konferensi ASEAN tentang dialog antaragama dan antar budaya yang penting ini. Uskup juga mengucapkan terima kasih kepada Nahdlatul Ulama melalui Pak Afi atas kunjungannya ke Jayapura. Melalui Pak Afi, Nahdlatul Ulama tidak hanya mendiskusikan masalah kemanusiaan di Papua, tetapi juga memberikan bantuan langsung yang nyata. Suatu hal yang baik yang kami harap dapat terus berlangsung di masa yang akan datang. Saya juga menyambut semua peserta, pemuka agama, cendekiawan dari seluruh kawasan ASEAN Plus, serta pengamat internasional dari Eropa, Amerika, Timur Tengah, Afrika, dan saya menyambut salam dalam bahasa lokal Papua. Wah, 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 wah. Konferensi ini mengambil tema ASEAN Search Civilization Values, Building an Epicentrum of Harmony of Foster Peace, Security and Prosperity, dan melibatkan semua pihak di kawasan untuk memfasilitasi dan membangun konsensus mengenai nilai-nilai bersama. Salah satu strategi tersebut adalah dengan memobilisasi para pemimpin budaya dan agama yang berpikiran sama di seluruh Asia Selatan dan Tenggara, dan mendorong apresiasi baru terhadap prinsip-prinsip dan penghormatan terhadap pluralisme yang pernah menjadi ciri khas kawasan ini. Di tengah pluralisme dan kompleksitas dunia saat ini, dialog menjadi pilihan dan sikap yang paling tepat. Melihat tanda-tanda zaman, gereja semakin menyoroti dialog antar agama sebagai elemen penting dari misi gereja saat ini. Konsili Vatikan II dalam Gereja Katolik mendesak umat Kristiani untuk terlibat dalam dialog dan kerjasama dengan para pengikut agama-agama lain, dilaksanakan dengan kehati-hatian dan kasih, dan sebagai kesaksian iman dan kehidupan Kristiani. Secara khusus, konsili mengajar gereja dan mendorong umat Kristiani untuk bekerja dengan semua saudara dan saudari untuk memajukan keadilan sosial dan kesejahteraan moral, perdamaian dan kebebasan untuk kepentingan semua. Secara khusus sebagai pemimpin gereja Papua, kami belajar dari pertemuan antara Santo Fransiskus dari Assisi dan Sultan Al-Malik Al-Kamil 800 tahun yang lalu, dan disegarkan oleh pertemuan antara Paus Fransiskus dan Imam Besar
Al-Azhar Sheikh Ahmed Muhammad Al-Tayyib di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Februari 2019 lalu. Bagi umat Kristiani, perintah kasih dari Tuhan Yesus menjadi pedoman untuk berbuat kasih dan damai dalam lingkungan yang heterogen tanpa ada maksud untuk mengkristenkan sesama pemeluk agama lain. Para delegasi yang terhormat, sebagai seorang pemimpin Kristen di Papua, kami fokus pada dimensi komunikatif dari aksi tanpa kekerasan dan dialog sebagai jalan dan awal dari pencarian solusi, bukan tujuan akhir. Sejarah menunjukkan bahwa kekerasan belum mampu menyelesaikan konflik Papua. Itu hanya menambah jumlah korban dan memperburuk masalah. Oleh karena itu, penyelesaian konflik Papua secara damai sangat dibutuhkan untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut. Oleh karena itu, ada dua macam pendekatan dialog yang dikembangkan, yang ditangani selama ini, yaitu kami menggunakan untuk mengurangi berbagai permasalahan di Papua, yaitu dialog eksternal dan dialog internal. Dalam dialog eksternal, pengembangan SDM Papua didorong melalui upaya membangun perdamaian dan menciptakan stabilitas keamanan melalui 3 pilar, yaitu dengan melibatkan tokoh adat, pemerintah, dan gereja. Selain itu, terkait dengan itu di Papua, kami terus menggandeng persekutuan gereja-gereja Papua dengan agama lain untuk secara bersama-sama berusaha untuk menciptakan perdamaian di tanah Papua, karena Papua telah dicanangkan, deklarasikan bahwa dari tahun 2002 dimulai dideklarasikan oleh semua pemimpin agama bahwa membangun Papua tanah damai. Akhirnya, kami ingin mengucapkan terima kasih atas konferensi yang mendukung toleransi, rasa hormat, dan pemahaman atas antar budaya dan agama ini. Dialog sangat penting dalam mendorong pertukaran gagasan yang konstruktif di antara kita. Saya berharap dialog yang dilakukan dalam suasana saling menghormati dan pengertian akan secara signifikan memajukan upaya untuk mempromosikan perdamaian, tidak hanya di kawasan Asia, tetapi juga Indonesia dan Papua. Karena waktu sudah selesai habis, maka saya mengakhiri dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya.